Baik. Monggo Bu Des, silahkan dimulai. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Adik-adik yang saya banggakan ya, alhamdulillah ya, pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, dan adik-adik adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang harus bersyukur karena apa? Untuk menjadi CPNS tidak semudah membalikkan tangan, tetapi harus penuh perjuangan, dan semua itu pasti karena ridho dan petunjuk dari Allah. Tanpa ridho dari Allah maka tidak akan bisa kita dapatkan CPNS ya. Maka dari itu adik-adik, karena kita orang yang beruntung dan terpilih, manfaatkan ya Latsar ini dengan baik-baik. Nah, karena apa? Latsar itu tidak bisa 2 kali, ya harus 1 kali aja. Ya, kalau sampai gagal ya berarti ya langsung hilang C-nya ya, nggak jadi lagi. Sekarang kan CPNS ya langsung hilang ya. Jadi langsung keluar dari PNS. Jadi ini makanya masih C. Manfaatkan dengan baik, insya Allah setelah Latsar kita bisa jadi 100% jadi PNS ya. Nah, adik-adik, hari ini adalah hari pertama ya. Bentar, ini ada yang masuk. Oke, sudah. Oke. Nah, ini hari pertama masuk ya, Dek ya. Harusnya jadwalnya pagi, kita masuk siang karena ada sesuatu hal, ada kegiatan yang lain. Nih, jadi saya sebelum mulai mungkin perkenalan dulu ya. Jadi perkenalkan ya, mungkin ada jadwalnya enggak ya? Ada jadwal ya? Atau tidak ada jadwal? Ada jadwal? Dilihat di LMS? Ada jadwal ya? Iya, tidak ada. Ada toh? Ya, oke. Ada Bu. Berarti benar ya di jadwal nama saya ya, jangan sampai bukan nama saya. Jadi nama saya Yuli Trisnaningsih ya. Kemudian adik-adik boleh panggil Bu Yuli, tapi sebagian besar ya orang semua panggil Budi. Jadi adik-adik juga boleh panggil Budi saja ya, karena telinga saya sudah terlalu familiar dengan Budi. Kemudian mulai bekerja ya. Jadi sekilas info saja ya. Jadi mulai bekerja saya itu tahun 1988. Mungkin adik-adik belum lahir, saya sudah mulai bekerja. Jadi hitung sendiri ya, sudah berapa puluh tahun masa kerja saya. Kemungkinan umurnya Bude ini hampir sama dengan umurnya mamanya adik-adik lah. Ya, jadi umurnya sudah hampir 60 tahun ya. Tuh. Nah, kemudian apa ya? Ya, bekerjanya mulai dari guru SPMA ya dulu 14 tahun di sana, kemudian di Balai Diklat, kemudian tahun 2004 sampai sekarang di Badan Diklat ya, di BPSDM selaku Widya Iswara. Jadi hitung sendiri ya. Jadi Widya Iswara mulai tahun 2004 sampai sekarang. Sudah hitung sendiri, nggak usah saya yang menghitung. Oke. Kemudian adik-adik sebelum kita mulai lanjut itu perkenalan. Hari ini adalah agenda 1. Agenda 1 itu ya namanya sikap perilaku bela negara, ya enggak? Ingat ya. Nah, sekarang agenda 1. Tuliskan di chat dulu. Di chat ya, nanti di chatting di situ tulis. Tapi kalau Ibu Bude belum bilang share, jangan di-share ya, jangan diklik ya. Nah, jadi kira-kira agenda 1 itu mata pelatihannya ada berapa? Ingat ya, pertanyaannya. Agenda 1, sikap perilaku bela negara, berapa mata pelatihan? Oke, silahkan, jangan di-share ya. Ada chatting, nah tulis di situ. Ada kolom chat. Nah, tulis ya.
Oke. Sebutkan mata pelatihannya saja dulu. Sudah ya, saya hitung 1, 2, 3, kirim nih. 1, 2, 3, kirim. Ya, semua cuma mata pelatihannya. Sekarang judulnya apa saja? Ya. Jadi ada yang 4 ya. Jadi yang betul ada 3. Ya, ada 3. Sekarang tuliskan 3 itu apa saja? Ayo. Jangan di-share dulu ya. Nama mata pelatihannya. Ada 3 ini, ada yang 4 kelebihan. Budianto nulis 4 ya. 3 yang betul ya. Tuliskan dulu mata pelatihannya. Nama mata pelatihan atau materi. Satu, 2, 3, kirim. Oke, sudah semua ya. Saya hitungnya 1. Oh, masih ada lagi 1 yang kirim. Oke. Ya. Ada lagi yang 1. Ya. Nah, coba saya baca dulu. Ya. Oke, kita coba yang pertama kali. Ini Muhammad Fadli ya. Jadi ada 3 mata pelatihan di agenda 1. Jadi nama agenda 1 itu namanya agenda sikap perilaku bela negara. Jadi adik-adik ya saya mereview. Jadi nanti di dalam Latsar itu ada 4 agenda. Agenda pertama adalah sikap perilaku bela negara. Yang kedua adalah nilai dasar ASN. Yang ketiga, peran kedudukan ASN dalam kepemerintahan good governor dan smart ASN. Yang keempat adalah dulu tak masukkan ini dulu. Sudah masuk. Oke. Kemudian yang keempat adalah setting. Tunggu. Bentar, partisipannya belum saya tutup. Nah, jadi yang keempat adalah agenda habituasi, aktualisasi habituasi. Nah, semua agenda dari ketiga agenda nanti, ya, agenda 1, 2, 3 nanti merujuknya adalah ke aktualisasi. Nah, hari ini kita khusus ke agenda 3. Agenda ketiga tadi ada 3 mata pelatihan. Jadi agenda 3, agenda 1, sikap perilaku bela negara ada 3 mata pelatihan. Agenda 2, nanti ada 7 mata pelatihan. Kemudian agenda 3 ada 2 mata pelatihan. Ya, jadi yang sekarang kita bahas adalah 3 mata pelatihan. Jadi ini si Muhammad Fadli menyatakan adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ya, itu 1 ya, itu 1 mata pelatihan. Kemudian laude ya,
wawasan kebangsaan. Nah ini, oh Fadli tadi tahu tuh nekan belum selesai nulis ya Fadli, gitu ya. Maaf salah tekan ya, tulis dulu gitu ya. Kemudian Nuraini menyatakan bahwa ada 3, ya ini benar, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara, kemudian analisa isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. Ya ada 3. Kemudian si Ada menyatakan juga 3, wawasan kebangsaan, analisa isu kontemporer dan kesiapsiagaan. Ya ada 3. Ya ini ada yang masih 2. Ya yang jelas ada 3, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisa isu kontemporer, dan ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Nah, nanti kita bahas tentang intinya 2. Nah, yang kesiapsiagaan bela negara kita akan lakukan pada saat kita nanti tatap muka. Ya, nanti apa saja sih kesiapsiagaan bela negara. Nah, jadi kita fokus ke wawasan kebangsaan dan analisa isu kontemporer. Nah, sekarang sebelum saya bukakan materi saya, ya Bude, sekarang kita menuju ke wawasan dulu. Kita selesaikan dulu wawasan kebangsaan. Kita fokus ya. Adik-adik sudah dapat di MOOC, ya kan? Sudah dapat di MOOC. Jadi sekarang apa yang adik pahami, adik-adik dapatkan dalam wawasan kebangsaan? Ya, silahkan chatting lagi. Ya, jangan di share dulu ya. Apa itu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara? Yang terekam apa? Ya, yang terekam selama di MOOC itu apa yang didapatkan? Silahkan. Belum disuruh kirim, so kirim. Terlalu semangat ini. Oke, yang lainnya tetap kirim. Belum disuruh kirim kok. Oke, 1, 2, 3. Kirim semua. Kita tunggu ya. Kita tunggu semuanya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6. 7. 12, 13, 5, 6, 7,
8, baru 8 kurang 2. Jumlahnya berapa sih kita ini? 10 ya? 10. Ya, kurang 2 yuk. Siapa lagi? Siapa masuk 2 perangkat ini? Ya. Oke, sudah cukup ya. Oke. Nah, terima kasih ya, masing-masing sudah punya gambaran. Jadi kalau sudah punya gambaran, enak ini Budi mau melanjutkan. Jadi di sini hikmah ya, hikmah ini belum disuruh, sudah ceklak-ceklik saja. Ya, belum disuruh kirim, sudah kirim duluan. Nah, hikmah itu ya. Dari hikmah, wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, ya, boleh. Budianto ya, Budianto. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang didasari oleh nilai-nilai yang mengutamakan persatuan dan kesatuan. Yes, mudah-mudahan apa yang ditulis betul-betul mau dilakukan ya. Jangan cuma sekedar nulis tapi nanti prakteknya no ya. Jadi yes teori no action ya. Jadi ya harusnya ya yes teori ya yes actionnya ya. Oke. Kemudian Muhammad Fadli ya. Nih, cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya. Yes, menyadari bahwa kita ini sebagai warga menyadari tentang apa ini? Kesadaran tentang suatu negara dengan lingkungannya, begitu barangkali ya. Kemudian Nur Aini, ya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia mengenai diri dan kelingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Jadi wawasan kebangsaan itu bukan cuma cara pandang ya, berarti nanti bagaimana sih ya menerapkannya. Kemudian Laude, cara pandang dilandasi dengan kesadaran sebagai warga negara lingkungan dalam kehidupan. Oke. Terus ada ya wawasan kemerdekaan Indonesia didapatkan dengan perjuangan. Nah, ini ya, jadi ini yang agak jadi bahwa wawasan kebangsaan dia menyatakan kemerdekaan Indonesia itu melalui perjuangan yang panjang sehingga dalam memulai kehidupan berdasarkan Pancasila dan undang-undang. Ya, berarti negara Indonesia itu adalah negara merdeka melalui perjuangan ya, bukan ujuk-ujuk, bukan serta-merta tahu jadi negara, bukan begitu ya. Kemudian Hadasa, wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang didasari dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yes. Kemudian hikmah dengan hikmah beda ya. Yang tadi hikmah, ini hikmah. Memegang teguh nilai-nilai dasar bela negara yaitu ya cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin kepada Pancasila, ideologi bangsa, rela berkorban dan sebagainya. Yang satu eval izin Bu, saya masuk 2 perangkat ya. Mana ini eval? Kemudian wawasan Trimila. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bahasa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Oke. Kemudian Mona. Ya, Mona ya nih. Cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi oleh jati diri dan kesadaran. Oke. Artinya berarti kita sudah mulai dari paham tentang wawasan kebangsaan. Nah, sekarang sebelum saya share screen nanti, saya share screen dulu ya. Jadi begini, oke, kita coba ke Oke, kelihatan ya. Saya kira ini untuk perkenalan, jadi nanti tinggal nomor telepon itu ya.
emailnya Budi itu. Oke, kalau ada yang memerlukan. Nah, agenda kita adalah agenda sikap perilaku bela negara. Oke. Kemudian materi kita hari ini wawasan kebangsaan dan nilai-nilai negara, nilai-nilai bela negara. Nah, yang perlu Bapak adik-adik pahami adalah sekarang saya mau nerangkan tentang deskripsinya. Jadi ini deskripsi sikap perilaku bela negara ini diharapkan peserta ini ya, peserta kita ini ya semuanya memaknai nilai-nilai bela negara. Jadi nanti ada 5 nilai bela negara yang kita pahami. Kemudian peserta mempunyai kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara. Jadi menunjukkan sikap perilaku kita ini sebagai bela negara ya, jangan hanya sebagai perusak negara, tetapi bagaimana kita betul-betul siap bela negara. Nah, kemudian adik-adik akan dibentuk nanti ada kesiapsiagaan bela negara, itu adik-adik diharapkan sehat jasmani dan mental untuk menghadapi isu kontemporer. Maka ada materi analisis isu kontemporer. Nah, isu kontemporer inilah yang perlu kita pahami karena yang akan merongrong ya kesatuan bangsa Indonesia sekarang itu bukan penjajah berdasarkan fisik, tapi adalah isu-isu kontemporer tadi. Ya, kita harus bisa menghadapi itu semua. Bagaimana cara menghadapi tantangan-tantangan di masa akan datang, itu ya. Nah, kemudian karena materi kesiapsiagaan bela negara itu isinya kesehatan jasmani, kemudian baris berbaris, maka kesiapsiagaan bela negara ini nanti akan ya ada 3 materi ya akan diajarkan di tatap muka. Jadi kita langsung ada nanti di akhir pembelajaran minggu keberapa itu setelah aktualisasi, setelah agenda 4 maka kita tatap muka, maka kita akan melakukan yang kesiapsiagaan bela negara. Oke, nah wawasan kebangsaan saya sekarang sebelum secara detailnya nanti adik-adik tolong. Jadi wawasan kebangsaan itu dimulai dari sejarah bangsa. Jadi negara kita merdeka itu diawali dari perjuangan ya, perjuangan pahlawan-pahlawan Indonesia. Jadi Indonesia itu diawali dari sejarah ya, sejarah kita itu mulai Majapahit, Sriwijaya dan sebagainya, akhirnya merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itu bisa adik-adik lihat di YouTube. Jadi PR-nya nanti ya lihat di YouTube ya, sebentar lihat di YouTube tentang sejarah Indonesia. Nah, di situ lihat aja. Jadi saya nggak usah nerangkan. Lihat di YouTube, klik nanti ada sejarah Indonesia. Klik saja di situ, ada nanti mulai dari Raja Majapahit, Sriwijaya sampai kemerdekaan ya. Oke. Nah, kemudian inilah jadi negara kita ya terbentuk itu ya harus ada nih. Ini dah unsur-unsur negara. Jadi suatu negara harus memenuhi syarat ya. 1, rakyat harus bersatu. Oke, paham ya? Kemudian ada daerah atau wilayah. Nah, dari Sabang sampai Merauke ya, terdiri dari pulau-pulau. Nah, itu harus wilayah kita kan Nusantara ini ya. Nah, kita ada wilayah, jelas wilayah kita adalah wilayah Nusantara ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari mana itu utara itu ya. Nah, itu adalah wilayah. Nah, yang ketiga ada pemerintah yang berdaulat. Nah, jadi pemerintah kita ini adalah pemerintah yang merdeka, bukan dimerdekakan. Ya, bukan dimerdekakan. Nah, lihat di cerita sejarah Indonesia itu nanti ya. Nanti kita ketemu, saya tanyakan dulu ya. PR-nya ya, saya catat ya. Melihat sejarah Indonesia di YouTube ya. Kemudian inilah unsur mutlak ya. Unsur konstitutif mutlak harus ada sebuah negara. Nah, kemudian
Ditambah lagi yang keempat, dapat pengakuan dari negara lain. Nah, PR-nya lagi, ya, negara mana yang pertama kali mengakui Indonesia merdeka? Ya, suatu negara, ya. Negara pertama, ya. Ya. Nah, jadi kamu lihat di Google lagi, ya. Negara pertama yang mengakui bahwa Indonesia merdeka itu mana? Nah, untuk apa ini mendapatkan pengakuan dari negara? Ini unsur deklaratif. Untuk apa? Untuk pergaulan internasional. Jadi kalau kita tidak ada kerjasama, tidak berteman dengan negara, salah satu negara atau beberapa negara, kita nggak bisa apa-apa. Misalnya kita dengan Malaysia, kalau kita nggak punya hubungan apa-apa dengan Malaysia, maka kita nggak bisa apa-apa. Masuk wilayahnya aja nggak bisa, ya. Ya, dari itu untuk perhubungan apa? Ya hubungan dagang, ekonomi, pertahanan. Nah, itu. Ya, oke ya, paham nih ya. Nah, nanti ceritakan itu. Jadi ada sebuah negara yang pemberian. Coba mana siapa yang bisa nyampaikan? Ada yang bukan merdeka, tapi ada negara yang pemberian negara orang lain. Ada yang bisa nyampaikan sebelum kita ke yang lain, raise hand gitu ya. Ada yang tahu? Silakan. Kira-kira negara mana ya yang pemberian dari negara lain? Ya. Ada yang tahu? Tidak ada? Nah, ini kalau orang kesehatan memang tidak terlalu memikirkan bangsa ya. 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 Contohnya Australia. Contohnya. Itu bukan merdeka dia. Jadi pemberian merdeka dari mana? Siapa yang memberikan merdeka? Inggris. Australia. Ya, Inggris. Nah, jadi kita ini merdeka, bukan pemberian. Karena apa? Kalau sudah pemberian, kita masih harus tunduk pada negara yang memerdekakan. Oke? Ya, itu. Nah, kemudian yang perlu saya pahami, yang kita pahamkan adalah nih, ya, bahwa dari negara kita merdeka maka ini loh, ada landasan ideologi bangsa kita yang harus kita jaga, yaitu Pancasila. Nah, Pancasila nggak boleh dilupakan nih. Ini dilupakan, harus dipegang baik-baik. Oke, saya nggak usah atau tes sebentar. Buka juga semua mikrofonnya. Kalau saya bilang gambarnya, semua bisa menyebutkan sila keberapa, isinya apa. Oke, semua mikrofon dibuka. Ya, buka semua. Udah, Nur Aini buka, Muhammad Fadli buka. Jadi nanti serentak ya, kalau saya nyebutkan gambarnya, maka sebutkan sila keberapa dan isinya apa. Tes dulu. Ya, karena ini ideologi bangsa. Oke? Nah, kepala banteng. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan Kerakyatan dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, mantap ya. Kayaknya semua bilang 4. Enggak ada yang bilang 1. Alhamdulillah. Artinya masih ingat dan harus ingat. Saya mereview kembali ya, mengingatkan kembali. Oke. Bagus. Kemudian padi dan kapas. kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pohon beringin. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Oke, baru ada yang nggak ngomong, lupa kali ya. Ada yang diam saja ya, bingung, takut salah atau lupa atau apa. Oke, bintang.
Satu. Ketuhanan Satu, yang Tuhan Tuhan yang Maha Esa. Oke. Terakhir, rantai. Dua, Dua, Kemanusiaan yang adil. Dan yang adil dan beradab. Oke, Mantap. mantap, keren. Ya. Nah, tapi pesan Budi jangan cuma hafal gambar dan isinya, tapi bagaimana menerapkannya. Menerapkan satu ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana penerapan adik-adik mengakui bahwa kita orang yang beragama. Ya kan? Kita orang yang beragama. Kemudian prakteknya orang beragama itu kayak apa? Ya. Agama Hindu harus mempraktekkan bagaimana pribadi seorang agama Hindu. Yang Kristennya, yang Muslimnya. Dan semua itu sebetulnya sama. Sepanjang kita mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa dan beragama, pasti saling menyayangi umat manusia di dunia. Ya, semua adalah berlomba-lomba berbuat kebaikan, ya. Muslimnya berlomba-lomba beramal baik, beribadah baik, ya, berbuat baik sesama umat manusia. Yang Kristennya saling kasih sayang, menyayangi bukan cuma agamanya saja, menyayangi agama yang lain, hidup rukun, berdampingan. Yang Hindu pun selalu menunjukkan bagaimana dharmanya, baktinya, ya, terhadap lingkungan dan manusia di sekitarnya. Nah, ini jangan cuma bilang mengakui saya berketuhanan, saya punya Tuhan, saya beragama, tapi prakteknya nggak ada. Ya, persatuan, praktekkan. Jangan bilang hanya persatuan Indonesia, tapi jadi provokator, malah memecah-mecah belah bangsa Indonesia sendiri. Kan gitu ya. Nah, kemanusiaan, ya harus kita berkemanusiaan, memanusiakan manusia. Ya kan gitu ya. Peri kemanusiaannya tuh harus ada. Tuh, Padi dan Kapas berlomba-lomba, ya, bekerja untuk saling mensejahterakan, ya, memakmurkan, berbagi rezeki, kan gitu ya. Ya, supaya segera makmur, jangan ada orang yang miskin gitu. Nih, Banteng, bagaimana perilaku kita? Setiap ada masalah kita bermusyawarah, ya, memutuskan sesuatu berdasarkan musyawarah bersama, jangan egois kan gitu, ya. Nah, itulah ideologi bangsa kita harus kita terapkan. Oke, sekarang langsung saja saya tunjukkan ini loh, ya, nilai-nilai bela negara, ya. Nilai bela negara ada 5, ya. Nah, isinya apa? Nih. Pertama, cinta tanah air. Nih, ya, cinta tanah air. Isinya ada 6 nih. Pelajari baik-baik, nanti pelajari sendiri ya. Ada sudah saya kirim di LMS. Di modul juga ada. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara. Isinya isi perilaku, indikator perilakunya ada 6. Ya. Setia kepada Pancasila ada 6. Ya. Kemudian rela berkorban ada 6, ya. Kemudian memiliki kemampuan awal, ya. Kemampuan awal bela negara juga ada 6. Jadi 6 ini aja, ya. Nah, adik-adik 6 ini nanti Bude nggak usah nerangkan, tapi saya kasih diskusi kelompok, ya. Diskusi kelompok dan diskusi individu, ya, ada tugas individu. Nah, untuk Mas Bang, ini tugasnya ya. Jadi nanti ada learning journal. Nah, sungguh saya tanya dulu, adik-adik sudah bekerja di tempat kerja masing-masing nih? Sudah berapa bulan, berapa tahun, berapa hari masuk kerja? Ayo jawab dong. Sudah Berapa? 1 bulan lebih. Oh, berarti sudah datang ya, sudah hadir di tempat kerja ya.
artinya sudah masuk di lingkungan kerja ya. Oke, sudah ya? Oke. Nah, kemudian adik-adik membuat learning journal. Nah, seperti ini ya. Nah, adik-adik tuliskan nih apa saja yang adik-adik pahami tentang modul tadi. Pemahaman, bukan cuma modul, apa saja yang adik lihat itu tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kemudian yang B, bagaimana penerapan nilai-nilai. Jadi adik-adik lihat selama 1 bulan, ya itu kira-kira kan ada 5 tadi ya, 5 nilai bela negara ya. Nah, kan ada sikap perilaku, indikator perilakunya kan ada tadi masing-masing kan 6. Nah, adik-adik lihat, oh di kantorku ASN-nya, pegawainya, oh sudah kok menjalankan misalnya cinta tanah air misalnya, sudah melaksanakan cinta tanah air karena apa? Nih. Ya pilih aja mana yang sudah dilakukan. Kalau belum dilakukan ya nggak usah ditulis. Kan yang dilihat di sini tadi bagaimana penerapannya kan? Ya, yang kita lihat tuh. Nah, learning journal hanya tidak boleh lebih dari 3 halaman. Cukup 2 halaman saja, ya. Boleh? Tidak usah panjang-panjang. Kalau panjang-panjang tuh namanya modul nanti, ya. Nah, oke, paham ya ini? Ini tugas individu. Kemudian ada tugas kelompok nih. Bagaimana pemecahan masalah dihubungkan. Jadi nanti kelompok 1 ini ada YouTube di sini, klik nanti. Terus adik-adik membahas bagaimana ini kan ada permasalahan itu di YouTube itu ada permasalahan. Kemudian bagaimana sih solusinya, pemecahannya? Dihubungkan dengan nilai bela negara tadi. Ya. Oke, paham ini? Dihubungkan dengan 5 tadi. 5 ini tadi. Ini mana tadi? 5 ini. Ya. Oke. Paham Adik-adik? Nah, sekarang kalau sudah paham itu tadi tugasnya untuk Wasbang. Untuk learning journal ini nanti lihatlah kapan di-upload, nanti ada yang tidak harus sekarang, ya, tidak harus malam ini. Lihat kalau nggak salah learning journalnya aja deh malam ini dikirim. Tapi kalau untuk kelompok mungkin boleh besok ya, nanti kita lihatlah. Jadi kalau malam ini learning journal aja yang individu, ya, oke. Kita lanjut dulu. Kita berakhir jam 3. Nah, mudah-mudahan cukup. Sekarang kita ke analisa isu kontemporer. Ya. Nah, inilah materi kedua, ya. Analisis isu kontemporer. Aduh, batuk. Nah, analisis isu kontemporer kita selesaikan hari ini. Kesiapsiagaan bela negara nanti di tatap muka. Nah, analisis isu kontemporer sekarang saya coba adik-adik coba jawab aja ya dengan mikrofonnya dibuka. Sebetulnya apa itu isu? Nah, ini kok keluar terus sih. Apa itu isu? Apa itu isu? Ayo dibuka semua mikrofon. Isu itu apa sih? Nggak usah pakai lihat buku deh. Dengar isu itu apa sih? Ayo mikrofonnya buka. Isu. Kabar. Permasalahan. Iya, permasalahan. Gosip. Kabar. Gosip. Terus apa ya? Kabar-kabar burung. Nah kan gitu ya. Ya. Informasi kabar-kabar yang tidak tahu arahnya dari mana. Nah, itu termasuk isu. Oke, setuju ya. Nah, sekarang kalau adik-adik baca di analisa isu kontemporer gitu ya. Di modul itu ada berapa sih? Apa saja sih isu yang di modul itu? Ayo. Kalau kita lihat di modul ya. Nah, apa
apa saja sih isu yang ada di modul? Ya, coba siapa yang bisa baca modul di MOC? Apa saja ya isunya? Tentang apa sih? Ada yang bisa? Walah. Ini. Korupsi. Enggak ada yang bisa. Ya, korupsi. Terus apa lagi? Isunya? Atau isu sekarang deh, enggak usah lihat di modul deh. Isu-isu sekarang apa sih? Pergantian PJ Bupati. Ya, boleh. Apalagi? Isu sekarang. Penggunaan narkoba. Narkoba, iya. Terus apalagi? Terorisme. Terorisme, iya. Apalagi ya? Ayo. Yang sekarang ini, nggak usah lihat modul deh. Yang sekarang ini isu yang lagi hangat apa ya? 19. Hah? COVID. COVID sudah mulai endemi nih. Ya, tapi nggak apa-apa lah, karena baru saja kita tinggalkan. Oke. Nah, itulah yang dinamakannya isu. Ya. Isu saat ini. Nah, isu-isu itu kalau memang benar terjadi dan tidak kita siap tantang, maka akan merongrong bangsa kita. Ya enggak? Ya. Kalau dibiarkan korupsi, narkoba, COVID, coba COVID berapa keluarga kita meninggal dunia, ya kan? Nah, itulah ya terorisme dan sebagainya, itulah yang bisa menghancurkan bangsa Indonesia. Maka kita harus siap siaga menghadapinya. Oke, nah sekarang saya mau menyampaikan bagaimana caranya menganalisa isu ya dengan sebuah alat, bahwa isu itu boleh diangkat. Perceraian, maraknya perceraian selebritis, termasuk isu itu? Halo, isu bukan itu? Benar terjadi sekarang? Isu. Iya, itu juga termasuk isu. Penggunaan gadget pada anak-anak kecil, isu itu. Bagaimana? Anak-anak kecil sudah kecanduan gadget. Isu? Isu. Isu. Itu semua isu. Cuma nanti ada isu yang harus kita cari penyebabnya, ada juga yang isu kita abaikan. Jadi ada isu yang kita abaikan. Semua isu boleh masuk. Ya, boleh kita anggap kalau memang itu lagi diceritakan, ya, dan benar terjadi, itu semua isu, semua masalah. Cuma nanti kita pakai alat, bagaimana caranya alat itu bisa menyaring isu-isu mana yang harus kita selesaikan. Understand sampai sini? Oke, nah, alat pertama adalah nih, ya, alat isu. Nah, ini namanya alat APKL. Oke, nah, A itu apa? Nih, A itu aktual. Ya. Aktual itu, nih, ya, ingat ya, aktual itu masalah atau pokok persoalan yang benar terjadi dan menjadi pembicaraan orang banyak. Nah, berarti yang disebut perceraian, ya, maraknya perceraian selebritis, banyaknya anak-anak kecanduan gadget yang masih anak-anak, kemudian narkoba, korupsi, pemilihan bupati, ya, pemilihan presiden, itu semua boleh dinyatakan aktual. Ya kan? Terorisme aktual. Karena
lagi jadi pembicaraan orang banyak. Ya enggak? Dan benar-benar terjadi. Berarti aktual. Untuk aktual, semua aktual yang kita tuliskan. Nah, tinggal kita lihat, ada penyaring kedua, problematik. Apakah isunya, masalah yang kita lakukan tadi mengandung sebuah problematik? Nah, nih, problematik itu mengandung suatu permasalahan yang perlu dicari penyebab dan pemecahannya. Oke, paham ini? Ya. Mengandung suatu permasalahan yang perlu dicari penyebab dan pemecahannya. Nah, terorisme perlu dicari penyebabnya dan dipecahkan masalahnya. Ya kan? Narkoba, ya kan gitu ya. Nah, perceraian, nah ya juga. Ya kan? Cuma nanti kita lihat pemberian skornya. Nah, kemudian ada lagi kekhalayakan. Nih. Kekhalayakan adalah menyangkut kepentingan orang banyak dan bukan hanya kepentingan satu orang atau kelompok. Nah, jadi yang nanti kita bahas di sini yang kita utamakan, isu yang mau kita utamakan, kita cari pemecahannya adalah yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kalau perceraian selebritis, termasuk itu kepentingan orang banyak? Tidak. Berarti di situ akar tersaring, ya. Dia mungkin nggak perlu dicari pemecahannya, ya, karena tidak mengandung kepentingan orang banyak. Oke. Dan yang terakhir, layak nih, ya. Layak adalah bersifat logis, pantas, realistis, dan pembahasannya sesuai dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya. Jadi apakah isu itu menjadi tanggung jawab atau kewenangan kita untuk menyelesaikan. Nah, caranya nanti ini ada alatnya tuh, masukkan di sini. Nah, nih. Jadi isu-isu masalah tulis semua di sini. Ya. Misalnya maraknya ya perceraian tuh, kemudian banyaknya kasus narkoba dan sebagainya, tapi bahasanya bahasa negatif, kontennya negatif. Namanya masalah adalah negatif, misalnya belum adanya, rendahnya, ya, kurangnya, ya, itu bahasa masalah. Tapi ada kalimat tinggi, tapi itu kontennya negatif. Contohnya, ini orang kesehatan ya, tingginya kematian bayi dan ibu melahirkan. Tinggi, tetapi kontennya kan negatif tuh, ya enggak? Nah, itu. Jadi kontennya harus negatif, oke? Nah, kemudian kita hitung nanti di sini, ya. Bagaimana nilainya dikasih skor nih. Kalau sangat besar 5, besar 4, sedang 3, kecil 2, sangat kecil 1. Nanti kemudian kita total. Bisa membayangkan nih? Nah, contohnya dulu. Ya, contohnya. Nih, jadi isu itu harus rendahnya, kurangnya, belum adanya, ya. Tuh kalimatnya. Nah, ini contohnya. Ini contoh ya, Dik ya. Contoh. Lihat contoh, ini skor juga contoh ini. Ya, ini asal-asal saya kasih. Misalnya banyaknya hoaks, banyaknya narkoba, banyaknya korupsi, ya. Adanya semakin tingginya terorisme, adanya money laundry, ya. Ini ya, semua ini negatif nanti kalimatnya. Kemudian kita lihat caranya. Hoaks aktual enggak sih?
Nih, ini contoh ya. Oh, aktual. Nah, sedang terjadi, maka saya kasih nilai 5. Misalnya ya. Terus problematiknya bagaimana? Iya, ada masalah, ada pemecahannya, perlu dicari pemecahannya, kita kasih 5. Kan gitu ya. Ini contoh ya, Dik ya. Terus menyangkut kepentingan orang banyak, iya. Buak itu menyangkut kepentingan orang banyak, kasih 5 misalnya. Terus apakah layak ya kita pecahkan bersama? Kayaknya kurang deh, karena bukan kewenangan kita, kasih 4 misalnya ya, atau dikasih 5 juga boleh. Nah, banyaknya narkoba, nah itu ya memang banyak sekarang narkoba. Problem iya jadi problem. Nah, kepentingannya bagaimana? Oh, enggak terlalu penting misalnya. Ya. Kemudian kelayakannya bagaimana? Nah, gitu ya. Nih. Nah, setelah adik-adik nanti isi semua ya, di total. Nah, kalau totalnya, Dik, sudah dapat 20, di antara ini satu saja 20, ya sudah. Berarti inilah yang kita ambil yang mau menjadi masalah utama yang akan dicari penyebabnya. Tapi kalau ada 2, contohnya ini contoh. Ya. Ada 2 yang tinggi, ini contohnya. Contoh ini ya, ternyata ada 2 yang tinggi, ya, 20 dan 20, maka karena 2 yang tertinggi, kita lakukan lagi dengan alat USG. Tapi yang ranking 2 ini ada ranking 3, 17 nggak usah dianalisa lagi. Yang tertinggi. Nah, makanya pada saat tertinggi ada 2 atau 3 atau lebih dari 1, maka kita menggunakan alat lagi, menggunakan penentuan isu prioritas. Alatnya apa? Menggunakan USG. Paham nih ya? Oke. Jadi kalau kita menggunakan APKL saja, sudah ketemu tertinggi, ranking tertinggi, skor tertinggi 1, maka udah nggak usah melakukan USG lagi. Langsung APKL saja. Paham? Nah, jika nilai tertingginya lebih dari 1, baru kita menggunakan USG. USG itu isinya apa? Nih loh. Gawat. Ya. Besarnya dampak masalah pada jiwa manusia, uang, produksi, dan reputasi. Apabila masalah itu berdampak dengan jiwa manusia, keuangan negara, produksi, dan reputasi, maka dia urgent. Nah, serius. Bagaimana waktu yang digunakan untuk menangani? Semakin segera ditangani, karena ini serius permasalahannya, segera kita tangani, maka nilainya semakin tinggi. Tapi semakin waktu untuk menangani semakin longgar, maka nilainya juga semakin kecil. Nah, kemudian ada lagi growth. Nih. Perkiraan akan bertambah buruknya keadaan bila masalah itu terjadi. Jadi, ya contohnya itu aja COVID. Misalnya antara COVID dengan dengan korupsi, atau COVID, ada kalau sama-sama penyakit deh, COVID dan panu. Nah, COVID bersin grades gitu, asing gitu, orang di sekitar situ besok sudah sore langsung terkapar semua. Nah, berarti COVID semakin tinggi kan, ya penyebarannya. Tapi kalau sama penyakit nih ya, panu, ya ditunda juga enggak apa-apa, penyebarannya enggak terlalu seitu.
penanganannya pun juga akan lebih cepat diselesaikan COVID daripada PANU misalnya ini, atau COVID dengan radikalisasi misalnya. Ya. COVID pertumbuhannya semakin cepat. Kalau radikalisasi, orang-orang tertentu saja yang terpengaruh. Kalau orang-orang yang punya iman besar, kuat, punya agama, punya merasa persatuan bangsanya itu tinggi, bela negaranya tinggi, tidak akan terpengaruh dengan pertumbuhan radikalisasi. Kan gitu ya? Itu maksudnya pertumbuhan itu. Oke, paham nih ya? Nah, kemudian nanti dimasukkan seperti tadi alatnya nih. Nih. Nah, nih. Kan USG tadi kan. Nah, jadi rendah kurangnya. Nah, tadi kan contohnya ada 2 tadi ya, yang nilai tertingginya, contoh tadi. Maka masukkanlah di sini. Masuklah di sini. Banyaknya korupsi semakin tingginya penyebaran COVID. Nah, setelah dihitung, nah, bagaimana U-nya? Antara, kita ke bawah ngitungnya supaya gampang. Antara korupsi dengan COVID, urgennya urgen mana? Nih, 2 ini. Oh, urgennya kegawatannya ya. Terhadap jiwa manusia, maka inilah yang tinggi kasih 5. Berarti korupsi pasti di bawahnya. Kan gitu ya? Nah, kemudian seriusnya waktu untuk menangani antara korupsi dan COVID, mana yang waktunya lebih mendesak? Oh, segera ini, bahaya ini. Kematiannya sehari bisa melebihi. Nah, maka ini kasih 5 ini. Kemudian bagaimana penyebarannya? Demikian 2 caranya. Maka ketemulah nilai tertinggi adalah 15. Inilah ranking 1 yang akan kita carikan penyebabnya. Ranking 1 inilah untuk mencari penyebabnya. Jadi untuk isu-isu yang atas sempit itu abaikan. Yang kita mau carikan apa permasalahannya, apa penyebabnya adalah yang Nah, untuk ranking-ranking berikutnya, biarkan aja ditunda dulu. Nanti kalau ada waktu kita lakukan mencari penyebabnya. Paham ini ya? Understand sampai sini? Ada yang bertanya? Sebelum saya lanjut. Jadi kalau sudah ketemu nanti, ya, kalau sudah ketemu ini, nanti kita menggunakan alat penyebab, mencari penyebab masalah. Oke, sudah paham dulu untuk mencari isu? Ada pertanyaan sebelum saya lakukan mencari penyebab masalahnya? Enggak ada ya? Ada yang tanya? Jadi isu-isu, permasalahan-permasalahan itu tulis saja semua sebanyak-banyaknya. A, B, KL. Aktual, problematik, kelayakan, ya, dikasih skornya Likert, ya. Kemudian kita total. Nah, kalau kita sudah dapat nilai tertinggi di APKL, maka itu juga yang kita ambil untuk penyari penyebabnya. Tapi kalau di dalam metode APKL, menggunakan APKL, ternyata ada nilai tertinggi lebih dari 1, maka ditindaklanjuti dengan USG. Jadi USG dilakukan apabila nilai tertingginya lebih dari 1. Kenapa harus APKL, nggak boleh USG ujuk-ujuk? Nah, ini harus paham. Karena di dalam APKL ada layak. Layak itu adalah kewenangan jadi tanggung jawab kita untuk menyelesaikan. Di USG kan tidak ada. Maka USG adalah namanya menyaring prioritas. Ya,
prioritas isu. Karena disaring dengan APKL, divalidasi dengan APKL, belum ketemu prioritasnya. Understand ya? Maka nggak boleh langsung USG. USG nggak ada L-nya. Nggak ada layaknya. Kewenangan kita nggak muncul. Hanya gawat waktu pertumbuhan. Kan gitu ya? Ya enggak? Nah, tapi di APKL ada layak yang kolom keempat itu. Layak itu menjadi tanggung jawab kita untuk menyelesaikannya. Oke, silahkan Laude tadi tanya. Ya, Laude mau tanya. Silahkan. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Setelah saya mengikuti tadi pembahasan tentang Hilang suaranya. masalah yang dikedepankan dalam penerapan isu. Aduh, hilang lagi suaramu? Atau Ibu yang hilang-hilang? Halo, yang lainnya juga mendengarkan suaranya Laude hilang-hilang? Apakah cuma saya? Halo? Hilang-hilang Bu suaranya. Yang hilang-hilang Ibu atau Laude? Laude. Oke. Nah, karena hilang-hilang Laude, saya lanjut. Kita lanjut dulu ya, pertanyaan nanti aja ya. Nah, adik-adik setelah ketemu satu, maka kita menggunakan alat penyebab. Alat penyebab masalah itu banyak, tapi Ibu D hanya menyarankan satu ini saja. Nunggu signalnya Laude nggak selesai permasalahan. Nah, jadi di sini, jadi saya hadapkan ini, isu utama yang tadi, misalnya COVID, tadi kan, ya semakin tingginya penyebaran, dimasukkan di tengah nih, di isu utama. Kemudian adik-adik cari, penyebabnya apa? Penyebab juga kalimat negatif. Nah, penyebab diambil dari skill. Skill ini keterampilan. Bisa keterampilan. Ini kan orang kesehatan ya. Keterampilan tenaga medisnya, bisa keterampilan dari pasiennya, ya. Nah, manusia di sini, ya. Tapi tentang keterampilannya. Nah, kemudian supplier itu adalah pasokan. Nah, bisa dari sarana prasarananya yang kurang menunjang, keuangannya kurang menunjang, ya. Kemudian alat-alatnya yang kurang menunjang, ya. Ini adalah supplier. Bisa dilihat dari alatnya, bahannya, ya kan gitu ya. Kemudian keuangannya. Ini dilihat sebagai supplier. Oke, sekali lagi saya ulang ya. Skill adalah keterampilan manusia. Ya. Keterampilan siapa? Keterampilan pelayannya. Ya kan? PNS-nya sendiri yang kurang terampil, atau keterampilan dari pemahaman dari masyarakat kita juga. Ya. Nah, ini skill. Oke. Nah, sistem adalah sistem itu ya apa ya? Metodenya. Misalnya SOP-nya belum ada, alurnya belum ada, ya. Kalau COVID itu protokol kesehatannya apa itu? Peraturannya belum ada, kan gitu ya. Inilah sistem. Ya. Alurnya belum ada, belum adanya alur, belum adanya protokol kesehatan, undang-undangnya belum ada, petunjuk teknisnya itu sistem. Oke? Tidak adanya juknis, ya, kurikulum, peraturan perundangan. Nah, di sini sistem. Kalau supplier adalah sapras, keuangan. Ya di sini ya. Nah, lingkungan
Nih surrounding. Lingkungan tuh ya jarak jauhnya, ya. Jarak dari puskesmas ke rumah pasien kan gitu ya. Topografinya, kenyamanan ya, lingkungannya, kenyamanan dari puskesmasnya. Nah, ini dah lingkungan. Oke? Paham ya? Nanti ada isi di sini. Ini di duri-durinya ini. Misalnya COVID. Ya. Misalnya COVID tadi ya. Bisa jadi belum pahamnya perawat ya. Kurang pahamnya perawat tentang COVID ya, belum mengerti ini COVID. Terus kurang apanya? Kurang terampilnya penanganan COVID dan sebagainya. Nah, sistemnya apa? Yaitu PPKM, itu kan sistemnya ya. Ya itu sistemnya ya. Adanya PPKM, ini sistem. Alatnya ya APD, ya kan? Masker, hand sanitizer itu kan termasuk suppliernya. Ya. Surroundingnya apa? Ya. Kebiasaan masyarakat berkerumun, ya. Nah, itu kan surrounding. Nah, nanti masukkan di sini. Di sini. Ya. Terus cara ngeceknya bagaimana? Nah, jika misalnya petugas kesehatan belum paham tentang COVID, maka semakin tinggi COVID. Oh, nyambung. Jika misalnya sini ya, jika APD tidak mencukupi, kurangnya APD membuat penyebaran. Nah, oh nyambung. Ada lagi apa ya? Televisi misalnya, belum adanya televisi, nyambung nggak ya televisi dengan ini? Dengan COVID. Oh, tapi nyambung juga ya karena media informasi apa ya yang tidak nyambung? Misalnya apa ya? Kalau COVID itu apa ya yang tidak nyambung? Pesawat lah. Jika peserta tidak tersedianya pesawat maka nggak nyambung ya kalau pesawat ya. Nah, berarti itu kurangi, berarti itu bukan suatu penyebab. Jadi jika maka, oke? Ya, sekali lagi, skill adalah keterampilan manusia, supplier adalah pasokan yang terdiri dari alat, bahan, keuangan dan sebagainya. Sistem adalah ya metode-metode, ya alur, kemudian apa semua PPKM. Nah, itulah pokoknya alur-alur, kurikulum, regulasi. Nah, itu ya, itu sistem. Surrounding adalah lingkungan. Ya. Nah, setelah masuk ini semua, adik-adik masukkan lagi. Ini nggak usah saya ajarkan ini. Ya, satu aja ini susah ini. Nih, masukkanlah di sini. Kan ada tadi di jari. Ya, kurangnya pengetahuan, kurangnya ini, belum adanya PPKM, terus belum adanya APD, ya kurangnya APD. Semua itu tulis sini semua. Nah, itulah penyebab masalah yang di tulangnya tadi. Setelah masukkan semua, misalnya kurangnya pemahaman apa tadi? Pelayan tentang COVID, maka kegiatannya apa? Ya, melakukan sosialisasi. Kan gitu, langsung ke kegiatan ya. Kalimatnya me. Kemudian kurangnya APD. Berarti menyediakan APD atau mengadakan APD. Kan gitu ya. Nah, terus apa lagi? Protokol kesehatan belum ketatnya, maka apa? Melakukan apa begitu. Nah, inilah namanya kegiatan pemecahan masalah, ide gagasan, kegiatan-kegiatan yang mau kita lakukan. Nah, ini modal untuk nanti habituasi.
Mana yang mau kita pilih nanti bagiannya agenda 4. Yang penting kita sudah bisa mengidentifikasi semua masalah dan kegiatan ide yang mau kita lakukan. Jadi sini melakukan, menyediakan, membuat, menyusun. Nah inilah ya, menerapkan. Ini kalimat-kalimat kegiatan. Oke. Nah, tunggu langsung tugasnya dulu. Tinggal 15 menit. Nah, tugasnya adik-adik ya. Nih, nanti ada learning journal. Nah, learning journal yang ini tuliskan apa saja. Nah, kemudian itu yang isu tentang isu ya. Kemudian isu masalah apa saja. Jadi lihat isu yang di tempat kerja Anda itu apa saja saat ini. Permasalahannya apa saja sih? Tulis saja. Kurangnya apa gitu aja. Ya, isu masalah apa saja yang ada di tempat kerja Anda saat ini. Oke. Nah, ini learning journal. Mungkin learning journal yang ini bisa dikirim besok lah. Sama kelompoknya besok saja. Nah, kemudian ada lagi tugas yang nanti dipaparkan pada saat pertemuan kedua. Setelah pemaparan baru di-upload. Setelah diperbaiki supaya nilainya bagus. Nah, yang individu ini. Jadi adik-adik menganalisis isu utama dengan, jadi adik-adik langsung menggunakan alat APKL dan USG bila ada lebih dari satu kan gitu ya. Isu-isu yang ada di tempat kerja, tulis saja semua isu masalah-masalah itu di kolom tadi. Nah, setelah ketemu di kolomnya lanjutkan dengan firstborn. Ya. Yang skill, supplier, sistem, dan surrounding. Habis itu, jadi yang dikerjakan nanti nih, satu. Nah, satu adik-adik membuat ini, ya kan? Tulis semua isu, ketemu. Kalau dari sini langsung ketemu satu, yang tertinggi ya udah nggak usah USG, ya, paham? Setelah ini jika ada yang dua maka boleh lanjutkan USG. Kalau enggak ya langsung tuh. Terus membuat ini. Ya. Yang ranking pertama masukkan, cari penyebabnya sebanyak-banyaknya. Kemudian checklist. Jika, maka, jika, maka, jika, maka, jika, maka, jika, maka. Oke? Setelah ketemu sebanyak-banyaknya ya skillnya, ini durinya 2 berarti semua 2 enggak, boleh tambahi. Ya, boleh tambahi. Ya, boleh tambah dari 2. Semua duri misalnya ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti 8-8-nya masukkan di sini. Ya. Oke. Terus ini yang dikerjakan. Ya. Tabel APKL firstborn sama tabel ini. Ini yang individu, nanti adik-adik paparkan. Kok terima kasih. Nah, adik-adik paparkan di tanggal berapa kita masuk lagi ya? Lihat tanggal berapa masuk. Nah, dipaparkan semua. Kalau ada yang kurang tepat, kita perbaiki. Setelah diperbaiki baru di-upload malamnya. Gitu. Setelah perbaikan aja diupload. Oke. Nah, nguploadnya dalam bentuk PDF. Ya, jangan selain PDF. Nanti setengah mati saya membuka. Oke. Cukup ya. Sekarang pertanyaan. Saya stop share ya. Oke, sekarang silakan kalau bertanya sebelum mengerjakan tugas. Sekali lagi, kalau memang mau ngupload, hari ini ada tempat ngupload, yang upload hari ini cukup learning journalnya Wasbang aja. Cukup itu saja. Besok lanjutkanlah untuk kelompok. Terserah kelompoknya mulai kerja kapan. Ya, atur sendiri sudah besar-besar. Jadi besok cukup ngupload kelompok sama learning journalnya
ini analisis isu, ya, yang tugas individu ya menganalisa isu di tempat kerja, firstborn sama alternatif pemecahan itu dibuat tapi dipresentasikan dulu, dipaparkan dulu, nguploadnya nanti setelah materi masuk lagi. Oke? Ya. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan berarti saya anggap sudah paham semua. Silahkan. Nggak ada yang bertanya? Kalau bertanya silahkan, mana yang belum dipahami. Laude tadi mau tanya tapi menghilang. Kalau mau masih tetap bertanya silahkan Laude. Sudah paham semua? Halo? Kok nggak ada yang jawab sih? Atau buka mikrofonnya deh. Ngerti po enggak sih? Ibu. Ngerti, Bu. Nggak ada yang bagaimana? Ya, Laude mau tanya? Ya silahkan. Silahkan, enggak apa-apa. Ya, terima kasih Bu. Sebelumnya tadi saya minta maaf karena berlive akhirnya karena di sini posisi hujan jadi jaringan agak terganggu. Terus? Ya, karena tadi sedikit mungkin Agak keras kurang pemahaman saya. suaramu, mikrofon kasih dekat dengan ya. Ya. Oke. Ya. Ya, halo. Ya. Mungkin saya kurang sedikit paham masalah yang dikembangkan dalam aktual problematik kelayakan untuk penarikan. Di sini bahwa misalnya kita menentukan isu itu ada isu lokal dengan isu nasional. Maksudnya isu nasional itu adalah isu nasional sekarang. Tunggu dulu, Dek Laude, iya, yang dikerjakan isu unit kerja. Nah, oh iya. ya langsung aja saya jawab. Itu tadi untuk pembelajaran adalah isu-isu nasional. Nah, untuk tugas individu adalah isu yang ada di tempat kerja kan tadi? Ya. Bukan itu Bu. Ini isu nasional. Kita bikin isu dengan isu daerah, isu lokal misalnya. Lokalitas isu yang ada di kabupaten misalnya. Isu nasional itu adalah isu macam contohnya narkoba. Isu lokal itu macam tentang pelaksanaan PJ yang isu lokal yang ada di kabupaten. Untuk penentuan nilai-nilainya itu bagaimana Bu? Apakah harus sama atau iya tidak? Semua isu sama mau lokal mau nasional mau instansi ya sama ya, langkahnya sama, pemberian skornya sama ya. Isu internasional pun ya, internasional yang masuk di negara kita juga sama. Nah, mau dijadikan satu ya, misalnya tadi isunya termasuk di situ kan hoax, semua harus masukkan lagi isu tentang daerah pemilihan, boleh semua isu masukkan. Nilainya juga sama. Penilaiannya memberi skornya ya 1 sampai 5. Cuma nanti yang akan membedakan adalah layaknya tadi. Kadang-kadang bukan kewenangan kita kan. Kalau bukan kewenangan kita pasti nilainya rendah deh. Iya enggak? Nah, itu aja. Ya. Kalau pemberian skornya sama ya. Dan makanya pada saat latihan itu sebetulnya semua skor, semua masalah masukkan saja semua. Boleh kok selebritis tadi dimasukkan. Ya kan? Boleh kok pemilihan bupati dimasukkan, semua boleh masuk.
Nah, nanti kan yang terjaring mencari isu pertamanya apa? Itu kan karena nilai tadi. Ya kan? Nah, kalau nilainya ternyata, makanya pada saat kita menentukan nilai seharusnya bukan sendiri, harusnya dengan orang lain. Maksudnya brainstorming, dilakukan bersama-sama ya dengan beberapa orang. Kan gitu kan? Nah, itu alatnya. Jadi cara menggunakannya alat itu sama, penggunaan alat sama. Cuma jenis isunya bebas, ya, bebas. Nah, nanti yang akan terjerat adalah di layaknya itu. Kalau memang itu kewenangan kita, maka pasti nilainya tinggi kan? Ya enggak? Nah, itu yang bedakan. Akhirnya ketemu prioritasnya. Ya. Nah, terus kemudian bisa jadi selain layak, ada lagi yang menurunkan, contohnya selebritis. Emangnya ada kepentingan orang banyak, pasti nilainya akan turun sendiri ya, kan gitu ya. Nah, tuh ya, ada mungkin di problematik tinggi, tetapi di bagian lain rendah, bisa jadi ya. Atau problematiknya rendah juga. Iya sih terjadi, tapi kan tidak sebanyak ini. Sudah mulai seperti sekarang COVID. COVID pasti aktualnya sudah mulai turun. Kan sudah endemi sekarang. Ya enggak? Pasti nilainya sudah mulai turun. Saat ini pasti aktualnya turun. Ya, karena sudah tidak ada kejadian lagi kan? Insya Allah tidak ada. Kemudian tentu nanti di problematiknya juga turun, kan gitu ya. Nah, lama-lama turun. Jadi A-nya bisa jadi tidak 5 semua, kan gitu. Jadi kalau dianalisa betul, pasti nanti ketemulah yang prioritas. Oke, begitu ya. Alatnya tetap sama. Angkanya sama, cuma menganalisanya beda. Kan pemberian angka kan beda ya. Nah, oke. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Tidak ada? Kita berakhir saja. Coba dijawab, mau berakhir atau sudah paham semua atau bagaimana nih? Enggak ada yang jawab ya. Sebetulnya saya ini nerangkan paham apa enggak sih? Ya kalau pas ada pertanyaan ada yang jawab deh. Paham, Bu. Kalau ada pertanyaan langsung bertanya. Paham ya? Oke. Kalau gitu, kalau semua sudah paham, langsung tugasnya dikerjakan. Jadi untuk menganalisa ya, kapan kita masuk ya? Masuk lagi kapan kita? Mudah-mudahan nggak tabrakan